Sekarang kita lihat contoh reaksi redoks yang berdasarkan Bilox. Jadi untuk memahami reaksi redoks ini, ya, ditekankannya adalah reaksi redoks berdasarkan bilangan oksidasi. Sehingga kalian, Ibu ingatkan, harus menguasai dulu bilangan oksidasi yang tadi diterangkan aturan-aturan yang tadi. Bagaimana menghafalkannya? Dengan mengerjakan soal-soal. Nanti ada soal LKPD yang berisi soal-soal bagaimana menentukan bilangan oksidasi, ya. Nah, ini contoh reaksi redoks berdasarkan bilangan oksidasi. Jadi kalian harus bisa menentukan bilangan oksidasinya agar bisa menentukan reaksi reduktor dan oksidatornya. Sekarang kita lihat aluminium. Di kiri itu ada aluminium, di kanan ada Fe2O3, di sebelahnya ada Fe2O3. Kemudian di seruas kanan itu ada Al2O3 dan 2Fe, ya. Jadi ini reaksi antara aluminium dengan besi oksida menghasilkan aluminium oksida dan besi. Nah, kita lihat bilangan oksidasi masing-masing. Jadi yang pertama kita tentukan dulu bilangan oksidasi semua unsur yang ada di dalam reaksi ini, yaitu Al, Fe, O, dan seterusnya. Kita lihat O, Al, itu bilangan oksidasinya adalah 0. Kenapa 0? Karena dia unsur bebas. Ya. Kemudian O, bilangan oksidasinya ini antara Fe dengan O itu yang lebih pasti O. Jadi O itu bilangan oksidasinya min 2. Nah, karena O-nya ada, bilangan oksidasi O-nya itu min 2. O-nya ada 3. Untuk menghitung Fe, kita kalikan. Min 2 kali 3 itu sama dengan min 6. Min 6 adalah jumlah biloks dari O. Kalau min 2 biloks O, kalau min 6 adalah jumlah dari bilangan oksidasi O, karena O-nya ada 3. Nah, karena Fe2 dan O3 ini adalah senyawa yang netral, sehingga jumlah biloksnya harus 0. Kalau jumlah biloksnya min 6, maka Fe juga lawannya, yaitu plus 6. Sekarang Fe-nya ada 2. Fe-nya ada 2. Sehingga plus 6 dibagi 2. Maka biloks Fe adalah plus 3. Ya. Kemudian O pada Al2O3 itu O min 2. Ini ada 3. Jadi 3 kali 2, 3 kali min 2 adalah min 6. Maka Al2 itu jumlah biloksnya adalah plus 6. Berapa biloks untuk 1 butir Al? Nah, tinggal dibagi 2, Al-nya ada 2. Jadi plus 6 dibagi 2. Jadi plus 3. Jadi biloks Al itu plus 3, biloks O min 2. Fe biloksnya adalah 0 karena dia unsur bebas. Sekali lagi Al biloksnya O, Fe plus 3, O min 2, Al plus 3, O min 2, Fe itu 0. Sekarang kita bandingkan Al di kiri dengan Al di kanan. Lihat bilangan oksidasinya dari 0 berubah menjadi plus 3. Naik atau turun? Naik, ya. Nah, bilangan oksidasinya naik itu adalah reaksi reduksi atau oksidasi. Ya, itu adalah reaksi oksidasi. Jadi di sini Al mengalami oksidasi. Ya, karena bilangan oksidasinya dari 0 berubah menjadi plus 3 itu naik. Ya. Jadi Al itu mengalami oksidasi. Kalau zat yang mengalami oksidasi kan disebut reduktor. Jadi Al sebagai reduktor, hasil oksidasinya adalah Al2O3. Kemudian kita bandingkan Fe. Fe di ruas kiri bilangan oksidasinya plus 3. Di ruas kanan bilangan oksidasinya 0. Dari plus 3 ke 0. Naik turun? Turun. Berarti Fe ini mengalami reduksi.
Fe2O3 mengalami reduksi. Zat yang mengalami reduksi disebut oksidator. Jadi Fe2O3 itu oksidator, sedangkan hasil reduksinya adalah Fe. Nah, ini kita tuliskan. Ya. Reduktor itu adalah aluminium, yaitu zat yang mengalami oksidasi. Kemudian oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi, yaitu Fe2O3. Hasil oksidasi, lihat di kanan. Hasil oksidasi itu adalah Al2O3. Hasil reduksi itu adalah Fe. Ya. Berikutnya, pada reaksi redoks itu ada yang disebut dengan reaksi autoredoks. Disebut juga reaksi disproporsionasi. Reaksi autoredoks ini adalah reaksi redoks di mana oksidator dan reduktor adalah zat yang sama. Contoh, reaksi antara Cl2 dengan KOH menghasilkan KCl, KClO, dan H2O. Kita harus menentukan bilangan oksidasi masing-masing. Yang pertama, Cl2, biloxnya itu adalah 0. Kenapa 0? Karena Cl2 unsur bebas. Kemudian bilox K plus 1, O-2, H plus 1, K plus 1, Cl-1, K plus 1, O-2, maka Cl-nya di sini plus 1. Kemudian H plus 1, karena ada 2, jadi jumlah biloxnya plus 2 untuk H, maka bilox O itu adalah min 2. Sekarang kita lihat mana di sini yang berubah bilangan oksidasinya. Cl itu di kiri 0. Di kanan ada Cl lagi, ada yang min 1, ada yang plus 1. Berarti ada perubahan. Sementara K di kiri plus 1, di kanan plus 1, di kanan juga plus 1. Berarti K tidak ada perubahan. O di kiri min 2, di kanan juga min 2. Tidak ada perubahan. H juga di kiri plus 1, di kanan plus 1. Tidak mengalami perubahan. Jadi di sini yang mengalami perubahan bilox itu adalah Cl. Sehingga kita bandingkan Cl di ruas kiri dengan ruas kanan. Kita bandingkan dulu Cl2 dengan Cl pada KClO. Kita lihat biloxnya. Dari 0 berubah menjadi plus 1. Dari 0 ke plus 1 naik turun? Naik. Berarti Cl ini mengalami oksidasi. Karena bilangan oksidasinya naik. Nah, zat yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Jadi Cl2 ini sebagai reduktor. Hasil oksidasinya adalah KClO. Berikutnya, Cl di kiri kita bandingkan dengan Cl pada KCl. Di kiri 0 biloxnya, di kanan min 1. Dari kiri dari 0 ke min 1 naik turun, turun. Berarti Cl ini mengalami penurunan bilok atau disebut dengan reduksi. Ya, disebut mengalami reduksi. Nah, zat yang mengalami reduksi itu, jadi si Cl2 ini dia mengalami reduksi atau disebut juga dengan oksidator. Jadi dia tadi sebagai reduktor dan juga sebagai oksidator. Hasil reduksinya adalah Cl-, ya. Jadi reduktornya di sini adalah Cl2, juga oksidatornya adalah Cl2. Sementara hasil oksidasinya adalah KClO dan hasil reduksinya adalah KCl. Ya. Nah, nanti untuk soal-soal seperti ini kalian nanti bisa kerjakan di dalam LKPD. Ada soal tentang bilangan oksidasi, ada soal tentang reaksi redoks penentuan, reaksi reduksi, oksidasi, kemudian reduktor dan oksidatornya. Kemudian ada juga yang disebut reaksi komproporsionasi, ya. Nah, ini adalah reaksi redoks di mana hasil reduksi dan hasil oksidasinya adalah zat yang sama, ya. Kalau tadi reduktor dan oksidatornya sama, kalau ini hasilnya yang sama. Contoh, H itu di sini plus 1 biloxnya karena ada 2, jadi S-nya min 2. Ingat,
jumlahnya kan harus 0. Jumlah biloksa 2S itu 0. Jadi plus 2 tambah min 2 itu 0. Kemudian O min 2. Karena O-nya ada 2, jadi min 2 kali 2 min 4. Maka S-nya adalah plus 4. Jadi bilok S itu adalah plus 4. O min 2. Kemudian S di sini 0 karena dia unsur bebas. Kemudian H plus 1 karena ada 2 jadi plus 2. O-nya adalah min 2. Jadi di sini S-nya dibandingkan S di kiri dengan di kanan. Dari min 2 ke 0 itu adalah naik. Jadi mengalami oksidasi. Jadi H2S sebagai reduktor dan hasil oksidasinya adalah S. Kemudian S di kiri, S pada SO2 dengan S di kanan. Yaitu dari bilangan oksidasi plus 4 ke 0 itu turun. Jadi mengalami reduksi. Sehingga SO2 itu menjadi oksidator sedangkan hasil reduksinya adalah S. Ya. Jadi reduktor itu zat yang mengalami oksidasi yaitu H2S. Kemudian oksidator itu zat yang mengalami reduksi SO2. Hasil oksidasi itu S, hasil reduksinya juga S. Ya. Demikian untuk penjelasan tentang bilangan oksidasi dan redok. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Nanti dilanjut dengan video berikutnya. Untuk materi berikutnya. Jangan lupa untuk mempertajam, untuk lebih memahami lagi bab redok ini, kalian dibekali dengan lembar kegiatan untuk peserta didik. Mohon dikerjakan sebaik mungkin agar kalian betul-betul bisa paham. Ya. Selain itu kalian bisa searching juga untuk mencari informasi dalam penyelesaian soal tersebut. Kalau ada yang ditanyakan silakan ditanya di grup kelas masing-masing untuk mapel kimia, nanti akan Ibu jelaskan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.